Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Dian Fransias Tamanik. Pada hari ini saya akan membuat peta penyebaran DBD di Kota Bandung menggunakan QGIS berdasarkan jurnal yang sudah ada. Jurnalnya merupakan dengan judul Jurnal Pemetaan Daerah Rawan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bandung menggunakan aplikasi QGIS. Nah, dalam peta ini juga terdapat metode penelitiannya, lokasi penelitian, alat bahan, dan beberapa 4 aspek klasifikasi dan menentukan penyebaran DBD. Pertama, mari kita buka QGIS-nya. QGIS. Terus pertama kita akan membuat peta lokasi penelitian. Pertama, pastikan kalian sudah mendownload peta Jawa Barat, administrasi Jawa Barat yang dengan format SHP. Lalu kita akan masukkan format tersebut. Ini ada peta Jawa Barat, administrasi Jawa Barat kecamatan. Pertama yang kita lakukan adalah kita membuat labelnya, single label. Oke. Sekarang sudah ada labelnya. Lalu kita membuat source-nya. Sini query builder. Habis itu kita membuat WADM kakaknya sama dengan sampel Kota Bandung. Oke. Nah, di sini sudah tampil nama-namanya. Nah, di peta penelitiannya dasar petanya berwarna putih. Jadi kita mengubah warnanya dulu. Cara di simbologi. Habis itu kita pilih warnanya putih. Nah, warnanya sudah putih. Lalu kita akan membuat peta tematiknya. Pertama kita dengan Ctrl P. Habis itu peta lokasi penelitian. Oke. Sini sudah ada lembar buat peta tematiknya. Yang pertama kita akan menambahkan table sebagai border. Menambahkan table save rectangle. Jadi table ini berguna untuk border agar memperindah peta tematik kita. Lalu kedua kita akan melakukan add mapnya, map yang sudah kita buat tadi ke dalam tab. Lalu kita mengubah skalanya menjadi 1:8.000. Skalanya menjadi 1:80.000. Nah, lalu di sini kita bisa memindahkan petanya dimanapun itu. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan arah mata anginnya.
mata angin ini bisa diubah warnanya jadi warna biru atau warna merah, tergantung pilihan kalian. Yang standar. Setelah membuat arah mata angin, kita akan menambahkan grid. Pertama kita ngeblok mapnya. Lalu di sini ada pilihan grid, kita tambah gridnya, modify grid. Lalu di sini kita map unitnya di fit segment width. Lalu mode maksimum kita buat di 91 mm. Max minimum minimumnya sama 91 mm. Setelah itu sini sudah ada gridnya. Kita sesuaikan dengan lebar dari tabel yang kita punya. Nah, berikut sudah terjadi peta tematik dari lokasi penelitian yang dilakukan. Lalu selanjutnya kita save as dan lokasi penelitian. Save as. Nah, setelah kita membuat peta lokasi penelitian, kita akan membuat peta penyebaran peta curah hujan di Kota Bandung. Nah, pertama kita akan menduplikat layer. Sudah duplikat layer, lalu kita akan masukkan data yang ada di jurnal. Datanya itu merupakan data ini, tabel curah hujan di Kota Bandung tahun 2021. Kita akan masukkan curah hujan, curah hujannya berapa, skornya berapa, dan juga keterangan dari curah hujan tersebut. Keterangannya kita dapat dari jurnal yang ada di sini. Di Kota Bandung, keterangan curah hujan rendah lebih kurang sama dengan 180,9, sedang 181,0 sampai 182,4, lalu tinggi lebih dari 182,5. Nah, untuk memasukkannya kita tinggal klik kanan, lalu open attribute table. Di attribute table kita mendapatkan ini. Lalu pertama kita akan menambahkan tabelnya dan pencet klik edit, lalu menambahkan tabel di sini, new file, yaitu curah hujan. Curah hujan nih, kita jangan lupa setting tipe datanya, karena di curah hujan tadi datanya ada desimal. Kita akan membuat tipe data menggunakan di tipe data desimal. Lalu precisionnya ada di 2, lalu lengthnya ada di 5, 6. Accept. Nah, untuk masukannya kita perlu ngambil jurnalnya. Pertama, Kecamatan Andir, curah hujannya 180,89. Lalu ada Antapani 89.
Lalu kita masukkannya sampai ke kecamatan terakhir, yaitu kecamatan Ujung Berung. Di sini kita sudah memasukkan curah hujan, lalu kita juga sudah memasukkan skornya. Masukkan skornya, juga memasukkan keterangannya. Semua data ini berdasarkan jurnal yang ada. Lalu setelah itu kita save tabelnya. Save table. Kita add ke labels, lalu labels kita ganti ke skor CH. Habis itu kita masuk lagi ke source. Kita masuk ke simbologi, kategori, pilih yang atas kategoris. Kita mengkategorikan bagian-bagiannya. Nah, di sini kita milih skor CH. Colornya kita buat ke merah. Lalu classify. Nah, jadi ada skor CH itu 1, 2, 3. Yang keempat ini kita delete saja. Delete. Jadi ada 3. Klik OK. Untuk melihatnya kita matikan dulu peta Jawa Barat, hidupkan peta curah hujannya. Nah, di sini bisa kita lihat curah hujannya. Oh, sini karena tadi kita sempat ganti, jadi dia kecamatannya tidak kelihatan. Kita tinggal menggantinya lagi di labels, lalu value-nya menjadi WADMKK lagi. Nah, sudah di sini kelihatan curah hujan, tingkat curah hujan paling tinggi di Kota Bandung. WDMKC tingkat tertinggi di Kecamatan Lengkong. Nah, untuk membuat peta tematiknya sama, kita klik Ctrl P, lalu sini peta curah hujan Kota Bandung. Oke. Nah, di sini lembah kosongnya sama seperti tadi. Pertama kita akan menambahkan tabel sebagai pemanis dalam peta kita, yaitu rectangle. Sebagai border dalam peta. Lalu setelah itu kita menambahkan peta kita yang sudah kita buat. Nah, ini dia peta kita.
lalu kita ukur skalanya. Item properties skala, kita buat skalanya 8000. Nah, 80.000 maksudnya. Nah, ini skala jadi 80.000. Lalu kita menambahkan peta arah angin, menambahkan simbol arah angin seperti ini. Kita menambahkan gridnya, tambahkan grid, modify grid, lagi intervalnya fit segment width di 91, minimum 91 dan di maksimumnya 91. Nice. Setelah itu grid add frame, lalu setelah frame-nya kita menambahkan koordinatnya. Nah, di koordinat, karena di sebelah kanan dan kirinya itu horizontal, maka kita tinggal buat menjadi vertikal. Jadi sebelah kirinya sudah vertikal, sebelah kanannya juga menjadi vertikal. Nah, setelah itu jadi peta curah hujan di kota Bandung. Lalu kita tinggal save. Nah, selanjutnya setelah peta curah hujan, kita akan membuat peta kelembapan udara. Nah, kelembapan udara datanya seperti tadi, ada 3 data. Yang pertama data kelembapan udaranya itu, lalu ke data skornya, lalu data keterangan dari kelembapan udaranya. Pertama kita akan melakukan duplikat layer, tapi sebelum itu kita mengganti nama dari yang ini agar tidak bingung. Curah hujan. Lalu kita melakukan duplikat layer. Setelah kita duplikat layer dari curah hujan, lalu kita menggunakan cara yang sama seperti curah hujan tadi, dengan add table, itu atribut tablenya, open atribut table, lalu edit, save. Kita edit, menambahkan field untuk kelembapan udara. Udara. Nah, karena kelembapan udara memiliki koma, jadi kita pilih tipe datanya desimal, lalu lengthnya kita pilih di 4, lalu precisionnya di 2. Oke, kelembapan udara. Nah, data ini kita dapat dari jurnal dari sini, kelembapan udara Kota Bandung. Di kecamatan pertama yaitu Andir 78,25. Kita masukkan data 8,25. Tapani juga 78,25. Setelah kita masukkan datanya, nanti kita juga akan masukkan data dari skor kelembapan dan juga keterangan dari kelembapan. Di sini setelah kita masukkan data kelembapan, skor kelembapan dan keterangan kelembapan, sini kita sudah masukkan semua. Kita melakukan save dulu atribut tablenya,
close. Nah, sini klik 2 kali. Di simbologi value nya kita ubah ke skor kelembapan. Nih, nice. Lalu kita ubah warnanya agar tidak sama jadi green. Bukan classify. Yang keempat kita delete saja, tidak berisi apapun. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, berubah menjadi tingkat kelembapan udara. Lalu kita akan ganti nama layernya jadi kelembapan udara. Setelah itu kita akan membuat peta tematiknya dengan Ctrl P, peta kelembapan udara Kota Bandung. Nice. Sama seperti tadi, kita pertama akan membuat tabelnya. Add table untuk memperindah peta tematik kita. Setelah itu kita akan melakukan add map yang sudah kita buat, yaitu map kelembapan udara di Kota Bandung. Bisa berbesar lagi, sebesar ini. Pertama kita akan mengatur skalanya 1:80.000. Nah, oke, nice. Skala 1:80. Setelah selesai skala, kita akan menambahkan gridnya. Kita menambahkan grid, pertama klik grid, add grid, modify gridnya, intervalnya fit segment width, minimumnya kita buat ke 91, maksimumnya juga 91. Nice. 91. Oke. Lalu setelah menambahkan grid, kita akan menambahkan frame-nya zebra. Lalu setelah frame kita akan menambahkan koordinatnya, titik koordinat. Ini merupakan titik koordinat. Jadi di left and right nya kan masih tidak sesuai. Kita tinggal ubah di left menjadi vertical ascending, sesuai. Di right nya menjadi vertical descending. Nah, jadi sesuai. Lalu kita menambahkan arah mata angin di tempat yang luas, mata angin. Lalu selesai sudah peta tematik untuk tingkat kelembapan udara di Kota Bandung. Setelah kelembapan udara, kita akan membuat peta kepadatan penduduk di Kota Bandung pada tahun 2021. Datanya ada 3, yaitu kepadatan penduduknya, skornya, dan keterangan dari kepadatan penduduk. Keterangannya kita dapat dari jurnalnya, yaitu rendah kurang dari sama dengan 16.082, sedang sama dengan 16.083 sampai 27.565, dan tinggi lebih dari 27.565. Sama kita lakukan adalah duplikat layer, serah
duplikat dari layer yang mana saja, duplikat layer, lalu kita lakukan open attribute table-nya. Nah, di open attribute table-nya kita tinggal menambahkan data untuk kepadatan penduduk. Pertama editing mode, lalu add field, lalu padat penduduk. Nah, padatan penduduknya itu 27.065. Jadi kita pakai integer di 64 bit. Lengthnya kita kasih 10. Setelah itu kita memasukkan data kepadatan penduduk berdasarkan jurnal. Nama di Kecamatan Andir sebanyak 27 56 gitu. 5 dan Tapani 21 604. Dia Kecamanik 13 ya. Setelah data ini dimasukkan, kita save, lalu kita close attribute table-nya. Nah, setelah itu kita klik plurali, simbologinya kita ubah jadi skor penduduk. Oke, menjadi kuning saja. Nah, lalu oke. Kita lalu pencet ini, hidupkan, tekan yang lain. Nah, ini adalah sebagian peta padat penduduk di kota Bandung karena warna. Oke, sekarang lebih terlihat. Setelah itu kita buat peta ke tematiknya. Ctrl P, peta kepadatan penduduk kota Bandung. Oke, nah kita add item table, shape rectangle. Second table-nya di tengah. Oke, sudah di tengah, kita add item, add map. Di tengah kita ubah skala mapnya
Jadi 1/80.000. Oke. Rotation